Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama konten BK Sahabat Siswa. Kali ini seperti yang ada di gambar, BK Sahabat Siswa kolaborasi dengan CLBK Channel. Nah, jangan lupa mampir ke CLBK Channel dan subscribe, juga tekan tombol loncengnya. Nah, udah pada siap nih. Oke, dengarkan ya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eka Chandra Oktaviani dalam konten BK Sahabat Siswa. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, rekan-rekan kerja kita. Ini rekan kerja sangat teristimewa. Kita mengundang dari guru BK SMK. Kenapa latar belakang kami mengundang guru BK SMK itu? Untuk menjawab kerisauan kalian, khususnya bagi siswa SMP maupun MTS yang masih bingung nih, apa sih SMA, apa sih SMK. Dan dulu kita pernah buat konten ya. Iya, dulu pernah kita membuat video, mungkin bisa dicek nanti sama teman-teman. Di situ ada penjelasan atau menggambarkan apa itu SMA dan apa itu SMK. Nah, sekarang untuk kali ini kita akan khusus mengundang untuk kalian semua para sahabat BK Sahabat Siswa menjelaskan mengenai apa itu SMK dan apa kelebihannya SMK dibandingkan, bukan kelebihan ya, semua semua ada sekolah lanjutan ada kelebihan. plus minusnya. Cuman mungkin khusus untuk SMK apa sih kelebihannya gitu. Oh ya, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu siapa saja sih yang akan memberikan pengetahuan kalian lebih jelas tentang SMK. Kami khusus mengundang dari BK SMK Baknus ya. Betul. Ya, BK SMK Baknus. Tolong itu diperjelas ya, SMK Bakti Nusantara. Oh iya, bagus banget ya, Bakti. Jadi itu jelas ya. Kami mengundang Menerima siswa baru. menerima siswa Pada tahun ajaran baru sekarang. Oh, Udah jangan banyak promosi. oke. Oh jangan. Lumayan lama. Kan kami mengundang guru BK SMK Bakti Nusantara 666 yang ada di Cileunyi ya. Karena ini merupakan rekan kerja kami perkenalkan. Yang pertama ada Pak Fajrin, selaku guru BK dari di SMK Bakti Nusantara 666, dan juga ini Pak Ridwan sebagai guru BK juga SMK Bakti Nusantara 66, dan tidak lupa sebagai video kreator, sebagai kameramen ada juga Bu Salma. Iya, Bu Salma sebagai ini merupakan guru Baknus. Kami undang secara spesial untuk kalian untuk menjelaskan sampai ke secara detail, sampai ke atom-atomnya, namanya atom-atomnya apa sih itu SMK itu. SMA sudah dijelaskan, ini SMK-nya nih spesial untuk kalian ya. Oke, juga mungkin banyak pertanyaan, apa sih SMK, terus apa sih peluang karir untuk SMK sendiri mungkin ya Bun ya. Kemudian ada jurusan apa sih di SMK itu, kan masih bingung mungkin siswa-siswa SMP ya. Iya, sebelumnya kan kalau misalnya kalian melihat video saya yang sebelumnya yang menjelaskan tentang SMA versus SMK, di situ tuh ada banyak Pak jurusan atau pilihan jurusan SMK. Bahkan rumpunnya saja selain IPA IPS itu dibagi lagi kan, dibagi lagi beberapa rumpun. Terus dalam satu rumpun itu aja bisa beberapa vokasional, beberapa pilihan jurusan gitu kan, sampai kalau misalkan dihitung dan ditotalkan itu ada lebih dari 90 jurusan di SMK. Kalau dijelaskan satu-satu mungkin tidak akan bersehari ya Bu ya. Itu udah ada penjelasannya di video sebelumnya mengenai SMK. Garis besarnya mungkin ya. Nah, cuman banyak pertanyaan yang masuk juga, terutama dari siswa-siswi SMP dan MTS. Apa sih kelebihannya SMK? Apa yang kita bisa dapatkan di SMK? Dan kalau misalkan nanti kita di SMK boleh nggak sih? Bisa nggak sih kita masuk di universitas? Karena kan kebanyakannya orang beranggapan bahwa ketika kita masuk SMK berarti otomatis langsung kerja. Nah itu SMK itu istilah nama lebih kerja, SMK kerja. Terutama nih kalau misalkan kita daftar atau memilih jurusan di SMK
yang lebih ke otomotif lah, RPL lah, atau animasi dan lain sebagaimana macamnya lah pokoknya. Ada nggak sih jurusan maksudnya nanti jurusan bengkel gimana sih Bapak? Ini lagi serius ya. Ada nggak sih jurusan yang bisa nantinya kita masuk kuliah, misalkan kita masuk RPL nih, nah jurusan yang cocok apa nanti di kuliahnya atau Apalagi betul. Apalagi sekarang mungkin ya Bu ya, di era 5.0 gitu. Iya. 4.0 ya. Kita tuh harus melek IT mungkin ya. Iya. Gitu. Jadi masih banyak pertanyaan mengenai hal tersebut. Maka dari itu kita Persilahkan. Persilahkan. Mungkin bagi rekan-rekan kita, sahabat kita dari SMK Bakti Nusantara 666 untuk menjelaskan apa sih SMK, apa sih keuntungan memilih SMK, terus jurusan apa sih khususnya yang ada di Bakmus, jurusan apa aja sih yang ada, kelebihannya dan keunggulannya apa sih. Nah, mari kita simak. Kita Dengarkan. sama dengan seksama. Jangan sampai setelah ini kalian masih galau ya, atau tambah galau, nanti kita cerita lagi ya. Oke, cekidot, silahkan Bapak Jrin dan Farida. Oke, dari siapa Pak Iwan dulu. Saya dulu mengantarkan Papa Jinnya. Oh, ini spesialis pengantar. Pengantar saja, saya hanya pengantar saja. Ini luar biasa Pak Iwan. Padahal yang ke atom-atomnya ada Pak Iwan dari bagian atom. Yang paling pertama nih Bapak Ji, saya ucapkan terima kasih atau banyak terima kasih kepada Pak Pajar sama saya. Pak Pajar yang telah mengundang, WK juga mengundang kami untuk masuk ke YouTube channelnya Eka Chandra Oktaviani. Buat sahabat-sahabat siswa yang ada di YouTube Eka Chandra Oktaviani, tolong subscribe. Oh iya, YouTube channelnya kami yaitu CLBK Channel CLBK ya. Channel. CLBK Channel nih ada. Termasuk CLBK Channel yang ada di sana, tolong subscribe lagi itu Eka Chandra Oktaviani ya. Oh, iya. Artinya konten-kontennya Bentar, sangat Pak. menarik. Kalau CLBK itu nanti salah persepsi loh, cinta lama bersemi kembali Oh itu bukan, sebenarnya CLBK itu adalah singkatan dalam arti yang tidak seumumnya. Iya. Kalau seumumnya itu cerita cinta lama bersemi kembali. Nah, Ini berbeda. Curhat langsung bareng BK. Nah, jangan lupa sahabat-sahabat follow, subscribe channel YouTube CLBK Channel. CLBK Channel ya. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa. Tanpa langsung basa-basi yang begitu panjang ya, karena saya yakin sahabat siswa yang ada di YouTube channelnya Eka Chandra Oktaviani sudah menunggu ya, menunggu sekali. Langsung saja kepada ahlinya ahli, core of the core, gurunya saya yang membimbing di Bakmus, minta arahan sahabat Eka di YouTube channelnya Eka Chandra Oktaviani mengenai SMK. Oke, langsung saja saya dan Pak Iwan, nanti Pak Iwan juga akan menambahkan sampai ke atom-atomnya ya, membahas tentang SMK. Tadi kan SMK identik dengan bekerja, apakah bisa kuliah atau tidak. Ini pertanyaan dari mungkin siswa-siswa yang merasa galau ya Pak Pajar tentang hal itu. Oke, khusus SMK Bakti Nusantara 66 ya, 6 satu lagi 666. Memang identiknya SMK itu siap bekerja dan siap wirausaha sebenarnya. Ya, karena apa? Satu, keahlian. Jadi setiap anak yang masuk ke SMK akan mempelajari salah satu keahlian sehingga siswanya mampu dan ahli di bidang yang ia pilih. Ya, kalau di SMK Bakti Nusantara 66 itu ada berapa jurusan, Pak Yon? Yang pertama adalah DKP, Desain Komunikasi Visual. Betul. Nah, itu jeng-jeng ya. RPL, Rekayasa, Perangkat lunak, animasi. Dan Kemudian terakhir pemasaran. Iya, pemasaran. Akuntansi juga. Bapak pemasaran. Akuntansi, kemudian pemasaran. Nah. Ada 5. Ada 5 jurusan. Berarti kalian nanti yang masuk ke SMK itu akan setidaknya harus memilih salah satu dari jurusan-jurusan tersebut. Tidak bisa memilih banyak. Tidak bisa memilih banyak karena harus ahlinya ahli di bidang itu gitu Pak Pajar. Ya. Gitu. Nah, apa yang kami lakukan? Ya ini curhat sedikit ya. Apa yang kami lakukan? Sedikit, Untuk- jangan banyak. Iya, jangan banyak. Sedikit. Untuk menjaring siswa-siswa yang masuk ke sekolah kami. Kan orang lain mungkin identik dengan psikotes. Kita ada yang namanya kalau BK itu placement test ya Pak Iwan. Artinya menjaring kemampuan dasar siswa sehingga siswa ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Ya, meskipun bukan psikotes Pak Jar. Kalau psikotes itu kan gambaran detail, intelijensi dan lain sebagainya. Tapi ini dilihat dari sikapnya, kemudian dilihat dari kemampuan dasar
tentang jurusan yang ia pilihnya berapa, meskipun tidak menentukan secara spesifik si A ini misalkan harus udah memilih ini dipindahkan, tidak seperti itu. Jadi dia sudah memilih dan kita placement test berapa standarnya, apakah dia baik, cukup atau kurang. Nah itu awal mula BK melakukan assessmentnya di sana. Kita mencerita BK aja gitu. Oke, kemudian setelah 3 tahun lamanya apa yang akan dipelajari? Berarti kalau dipelajarinya tergantung pada keahliannya masing-masing yang dipilihnya. Kalau RPL apa saja, rekayasa perangkat lunak. Berarti pembelajarannya yang paling banyak itu produktif. Produktif itu apa sih Pak Fajar? Produktif itu pelajaran yang sesuai dengan keahliannya. Ya, produktif misalkan RPL pasti akan mempelajari tentang web, program, coding dan lain sebagainya. Saya memang tidak terlalu paham tentang itu gitu, Pak Iwan. Karena bukan ketua prodi. Iya, tapi yang paling Kalau di istilah sama kan ada mata pelajaran itu ada 2 ya. Iya, betul. Terus ada pelajaran normatif, adaptif adaptif dan pelajaran produktif. Iya, betul. Betul. Nah, Dan itu. provokatif. Provokatif. Itu. Ya, pokoknya pelajaran yang sesuai dengan keahliannya itu produktif. Berarti lebih banyak prakteknya di produktifnya. 70-30. 70 untuk produktif, 30-nya untuk normatif adaptif. Nah, bisakah tadi kan ya, bisakah untuk kuliah? Bisakah untuk kuliah? Jreng kan ya itu. Jawab pertanyaan. Dijawab Iwan bisa tidak? Bisa. Oke. Gak ada yang gak bisa. Gak ada yang gak bisa. Terawang dulu bisa. Oke. Jawaban Pak Iwan sangat tegas. Ya, sahabat BK bahwa bisa. Dan saya akan menjawab juga bisa. Karena satu, tadi WBM ya, wirausaha bekerja dan melanjutkan. Meskipun menikah tidak ada ternyata di sana Pak Iwan. Iya. Jadi kalau ditambah menikah WBM. Oke, jadi wirausaha bekerja dan melanjutkan. Berarti melanjutkan itu ada dalam sebuah pilihan karir untuk siswa SMK. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya untuk anak-anak, karena sering yang ngobrol dengan saya dan dengan Pak Iwan juga, yang kadang-kadang tidak pede, ya, tidak percaya diri untuk bekerja, tidak percaya diri untuk wirausaha, dan mungkin tidak percaya diri juga untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sudah ada buktinya Pak Iwan? Coba, sudah ada. Ada yang ke ITB ada, Betul. ada yang ke Unpad ada yang ke UPI ada yang ke UIN ada yang ke Universitas Muhammadiyah Soekarno-Hatta ada. Ya. Terus ada yang sukses di wirausaha, ada yang omsetnya sampai jutaan ya. Oke, jadi kami tidak istilahnya mah menyebutkan hal-hal yang tidak ada gitu ya. Iya. Tapi Buat memang apa kenyataannya gitu Pak Fajar, memang kami di SMK itu 3 hal yang ke arahan karir kita semuanya dilayani. Ya, kita semuanya mau yang wirausaha, sebenarnya produktifnya juga ada wirausaha, yaitu pelajaran KWH wirausaha. Bekerja kita sekolah memfasilitasi dengan adanya BKK, betul Pak Iwan. Bursa kerja. Bursa ketenaga kerjaan. Oh, bursa ketenaga kerjaan. Nah, berarti ya di sana akan ada informasi-informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan yang nantinya bisa siswa-siswa untuk melamar di perusahaan tersebut. Ya, jadi IG-nya ada, lowongan informasi lowongan pekerjaannya apa, ada pokoknya mah kalau ini komplit ya Pak Iwan. Mau yang berusaha, mau yang bekerja, mau yang melanjutkan, kita semua melayani. Jadi BK melayani. Kalau yang bekerja BK melayani dalam hal apa? Tentu dalam hal memahami diri, bagaimana soft skill si siswa dalam lingkungan pekerjaan. Kan gitu ya, Mbak? Ya. Kalau BK-nya mah gitu. Terus mungkin masuk juga cara untuk menjawab ketika interview. Nah, itu juga penting tuh. Membuat CV. Nah, itu membuat CV yang menarik. CV yang surat lamaran, Yang menarik. Jadi semuanya kita layani dan semuanya ada. Jadi bagi teman-teman yang masih galau dan bingung untuk melanjutkan bekerja, wirausaha atau melanjutkan kuliah, semuanya di SMK sebenarnya bisa melakukan hal itu. Jadi seperti itu. Berarti, BK apa aja? bisa disimpulkan mungkin kalau misalkan di SMK itu
selain kita dapat hard skill, soft skill, vocational vibes-nya juga dapat, vocational attitude-nya juga dapat. Iya kan? Pusing kan kayaknya ya? Itu bahasa-bahasa itu pusing kan? Bahasa Bapak kan pusing. itu saya Ya, Saya betul. bilang kaget tuh, bahasa kaget, saya kaget. Ini membuat kita shock sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya lanjut. Iya kan, maksudnya dari vocational vibes itu kan lingkungan pekerjaannya, kita dapatkan lingkungan pekerjaannya, karena kan di SMK itu kita ada magangnya juga ya. Iya betul. Iya kan, berbeda dengan SMK gitu kan, ada SMA, ada magangnya. Itu biasanya berapa lama Pak kalau magang-magang kayak gitu? Ya magang itu biasanya untuk program yang sekarang itu 3 bulan sebenarnya. Di kelas 12 di kelas 12 untuk 3 bulan dan di kelas 11 juga. Dan setelah itu ada program kunjin juga sebenarnya yang lebih memahami ini sebenarnya ada langsung dari Tapi biar tahu kunjung itu apa, kunjungan industri. Jadi teman-teman di RPL jurusan tadi yang saya sebutkan, ada RPL, ada DKP, ada ANMAS, ada akuntansi, itu berkunjung ke industri untuk melihat bagaimana proses kerja secara langsung di lapangan itu seperti apa. dan berakhir di Aduh itu sangat dan berakhir kita happy kan ya. Ketika serius kalau nggak happy kan jadi stres ya. Siswa sudah memahami, ilmunya dapat, kita happy gitu. Kayuan kehidupan. kehidupan dunia panenjol. Nah, itu kan yang termasuk dengan vocational vibes-nya ya, Betul, lingkungan kejuruannya. Selain itu kan tadi ada vocational attitude ya. Betul. Jadi attitude kita kalau misalkan di Wawancara. SMK itu dikasih tahu kan bagaimana pekerjaan itu seperti apa, dunia kerja itu seperti apa, perilaku kita itu kalau misalkan di kerjaan tuh harus good working dan lain-lain itu bagaimana. Terus tadi bagaimana cara menjawab apa? Interview ya, Interview. betul. Itu juga dapat jadi banyak plusnya Ya. ya. Banyak hal yang bisa didapat di SMK. Selain good walking, kayaknya good looking juga harus itu. Dan ini Good job. Kan identik tadi kan pasti kalau SMK itu kan bekerja pasti harus good looking ya. Tidak mungkin yang raut. Yang baik good looking. Pasti diatur mungkinnya. Iya, betul. Tidak ada yang istilah non. Tidak ada mungkin istilahnya yang Ya, kucal kumal dan caludi. karena harus good looking juga. Iya kan tadi ada soft skills dan ada hard Iya, skillnya vocational yang di vibes. soft skill, hard skill, skill, ada vocational vibes dan ada juga vocational attitude. Jadi itu memang plus dari SMK. Nah sekarang nih pertanyaan yang sangat mendalam dan Oke, khusus. ini atomnya kayaknya. Atomnya nih. Untuk teman-teman nih, di antara teman-teman yang sekitaran daerah Bandung Timur, Oh ya, ya kan? ini SMK Bakti Nusantara ini terletak di Cileunyi ya. Iya, pokoknya seputaran Bandung, Bandung Timur, Timur, yang galau, yang bagi bingung siswa-siswa memilih sekolah lanjutan, terutama SMK. sekolah SMK ya, terutama SMK dengan pilihan jurusan RPL, DKP, akuntansi, pemasaran. pemasaran. Nah, itu bisa daftar ke SMK Bakti Nusantara. Syarat dan caranya seperti apa? Nah, itu penting. ini karena saya tidak ini ya, ini panitia P2 serba tahu tuh yang tahu banyak. Saya takut saja salah. yang dipersiapkan. Kalau tidak salah sudah mulai buka pendaftaran kan ya? Ya, Udah betul. sekarang udah masuk gelombang berapa? Gelombang yang 2. Gelombang Gelombang 2 2 sudah masuk sekarang. Jadi untuk informasi lengkapnya sebenarnya Pak Iwan langsung saja bisa mendatangi PPDB di SMK-nya langsung. Kantornya ada Karena di depan lah, di depan. Kantornya sudah ada di depan karena bagian yang mendalami itu sebenarnya bagian marketingnya. Mungkin secara besar bisa dijelaskan Bapak di persyaratannya apa? Oke, persyaratannya Yang paling pertama harus lulus Mengisi- MTS ya. dan SMP itu yang paling Ya. syarat. Secara utama. Kalau nggak lulus nggak bisa ya? Ya. Mengisi formulir juga itu Iya. juga harus ya. Kalau nggak mengisi formulir berarti nggak tercatat ya. Harus lulus, kemudian mengisi formulir dan membayar biaya pendaftaran.
Ya, untuk informasi yang lebih jelasnya silahkan datang atau akses PPDB SMK Bakti Nusantara 666. Dan jangan lupa sambil membawa persyaratannya mungkin harus tetap memakai Ya, protokol kesehatan itu Memakai protokol kesehatan ya. Tadinya itu Papa Jar mau memakai masker. Iya. Tetap menjalankan. Tapi betul, gini di SMK sekarang sudah disiapkan protokol kesehatan kan Pak Iwan ya? Dari mulai cuci tangan, kemudian hand sanitizer. Jadi setiap orang yang memang masuk ke wilayah SMK, khususnya wilayah sekolah itu satu wajib pakai masker, wajib mencuci tangan, kemudian wajib menjaga jarak di termogan, ya ditembak-tembak gitu supaya terdeteksi suhu tubuh. Terus takutnya ada netizen ya yang komen di YouTube-nya channel Eka Chandra ya, kenapa itu nggak pakai masker katanya ya. Ini saya udah lulus ini tes uji klinis, artinya saya negatif. Tetap kita mau pakai masker. Tetap ada. Coba cari Pak Iwan. Ada, ujinya ada ya. Ujinya ada gitu ya. Tapi Udah ada tes netizen. swab? Udah tes swab, positif negatif. Anti rabies. Ayo gogok aja. Ya, jadi seperti itu ya Pak Fajar, Bu Eka, bahwa di SMK khususnya Bakti Nusantara 66 semuanya dilayani dengan konsep wirausaha, bekerja dan melanjutkan. Bekerja bahkan sudah ada sekarang lingkungan sekolah dengan iklim pekerjaan, Iya. teaching factory ya, Teaching factory. itu TEPA betul, konsepnya sangat luar biasa, di mana tadi apa vokasional apa Bu Eka? Vocational pipe. Science ya itu, karena susah gitu kalau bahasa Inggris ya. Iya. Sample tupel ya pakai P gitu. Masalah. Jadi iklim perusahaan dibawa ke iklim sekolah dengan TEPA Teaching Factory. Semuanya diatur karena di perusahaan itu disiplinnya juga memang harus, kemudian teamworknya juga ya itu harus, leadershipnya juga ya itu harus dipelajari. Dan di SMK Bakti Nusantara semuanya kita melakukan hal itu. Itulah keunggulannya. Iya, keunggulan di SMK Bakti Nusantara 666. Oke, Udah merasa yakin? Udah merasa yakin nih. Kalau Anda sudah kalian sahabat-sahabat sudah mulai hilang mungkin kegalauannya. Kalau kalian masih galau untuk tanya-tanya SMK, kalian bisa datang saja ke SMK Bakti Nusantara 666 mengenai SMK sendiri. Bisa kunjungi guru BK-nya. Sekalian kalau misalkan saya mau niat datang, silakan saja. Kalian bisa datang langsung ke PPDB. Kantor PPDB Semuanya Nusantara. Nah, itu mungkin Itu yang khusus untuk ini ya, sekitaran daerah Bandung Timur ya. ya. Kalau misalnya ada dari Papua mau daftar gimana? Oh ada, sebenarnya ada dari jauh-jauh sampai Iya, kalau dari pesantren nih. Bekasi juga. Teman-teman ini Nah, ini nih. Papa Jrin dan Bu Eka ini yang harus diketahui oleh umat umat. Tapi yang nggak goib, yang goib mah janganlah. Artinya ada di yang jauh, yang di luar Jawa Barat yang sekolahnya di SMK Bakti Nusantara nih. SMK Bakti Nusantara ini tuh memfasilitasi ada pesantrennya nih teman-teman ya. Ada pesantrennya. Jadi sambil sekolah, sambil pesantren, ilmu agama ditopang, ilmu sosial ditopang. Jadi sangat unggul sekali ya, artinya biar ada yang di Bekasi nih sangat kepo tentang SMK bagus, pengen kesana tapi jarak, kalau di Dugda aduh itu sudah kepo olah tinggal saja di pesantren ya, pondok di pesantren. Jadi di sana juga di pondok pesantren ada ketahfidnya ya, hafalan Qurannya, kemudian public speaking ceramah, ceramahnya, dakwah gitu, jadi dai super ya. Itu jadi teman-teman yang di luar sana yang merasa wah saya mah jauh tapi pengen ke sana, di sana ada pesantren, sambil pesantren sambil sekolah SMK ya teman-teman, Dari mulai SD, SMP, SMK. iya ada. Luar biasa. Oke, jadi seperti itu. Ya. Keren banget nih ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa hari ini kita mengenal seberapa jauh sih itu SMK. Ternyata SMK juga bisa untuk melanjutkan kuliah ke universitas, bisa juga
juga untuk langsung kerja. Kerja. Karena tadi ya ada Pokoknya tadi keunggulannya soft top skill, skill, hard skill, vocational vibes, iya good walking, vocational vibes dan vocational attitude. Yes. Yes. I am good job. Yang terakhir good job. Nah untuk teman-teman yang ada di Bandung Timur khususnya dan di luar Bandung Timur juga ya, Provinsi Jawa Barat atau seluruh Indonesia yang misalkan masih kebingungan untuk mencari sekolah lanjutan terutama SMK dengan 5 jurusan tadi ya. Jadi di Baknus baru 5 ya Pak ya. Betul. 5 jurusan DKV, LPL, animasi, akuntansi dan pemasaran itu bisa langsung kepoin ke Langsung ke PPDB. PPDB SMK Bakti Nusantara 66. Karena kalau misalkan kita lihat-lihat ya, perkembangan SMK Bakti Nusantara juga cukup keren ya, cukup pesat. Terus udah menggunakan industri 4.0-nya juga udah mantep. Tempanya juga tadi ada. Terus juga lulusannya ada yang ke Jepang ya, ada Iya, yang ada kan tuh. Catat ada yang ke Jepang. SMK Bakti Nusantara. ke Jepang. Ada yang jadi Keren. pengusaha. Saya di YouTube-nya kalau tidak salah YouTube Panggilan. Iya, Gilang Guhon Itu mengundang dan sukses jadi wirausaha sampai omsetnya itu sampai 30 juta. Ya itu keren banget. Dan bagi teman-teman yang jauh ternyata kita difasilitasi ya kalau di SMK Bakti Nusantara itu Pondok ada pesantren. pondok pesantrennya, jadi bisa Namanya apa sih? Khairul Ummah. jadi bisa langsung daftar ke sana ya. Oke, terima kasih kepada Oke, Pak sama-sama. Iwan dan Pak Fajrin Terima yang kasih juga. sudah membantu kita menjelaskan mengenai apa itu SMK dan kelebihannya, dan khususnya untuk SMK favorit di Bandung Timur ini. Favorit nih. Catat favorit. Gak berubah. Favorit. Favorit. Betul. Oh iya, sebelum kita tutup, harga Pak terjangkau nggak? Iya itu. Harga terjangkau. Terjangkau. Ya, terjangkau. Dan ada banyak Dan ada banyak bantuan beasiswa. Alhamdulillah. Bantuan juga. Terus kalau daftar gelombang 1, 2, dan 3 juga kan ada potongan harga. Ya, nah itu bisa menambahkan. Bersama ada di mana? Bersama sebentar lagi akan melakukan ini juga. CLBK. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Fajrin dan Pak Ridwan juga Bu Salma yang telah bersedia diundang ke YouTube-nya Eka Chandra dalam konten BK Sahabat Siswa. Mudah-mudahan ini menjawab kegalauan bagi para sahabat-sahabat khususnya jenjang SMP, MTS yang masih galau dan masih bingung apakah SMK itu bisa kuliah. Nah, tadi sudah dijawab. Ternyata bisa, ya, bisa kuliah, bisa kerja kayak dibekali soft skill, vocational vibes, dan vocational attitude. Nah, itu. Jadi jangan bingung lagi. Khususnya bagi siswa-siswi SMP, MTS di Bandung Timur untuk mencari sekolah lanjutan tingkat SMK khususnya, tidak usah bingung, tidak usah ragu. Dan di sini kita sudah hadirkan SMK Bakti Nusantara 666 yang sudah teruji dan terbukti ya, banyak serapannya. Itu yang saya ngomong lagi. Ini motonya nih. SMK hebat, SMK Bakti Nusantara 66. SMK hebat, SMK Bakti Nusantara 66. Oke, itu saja. Sekian untuk channel BK Sahabat Siswa kali ini. Mudah-mudahan ini dapat menjawab kegalauan kalian semua. Dan sampai jumpa di channel konten BK Sahabat Siswa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK Sahabat Siswa.